Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Rival Destiny. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bertemu lagi dengan tim Rocket yang berupaya mencuri Pokemon fosil. Di sebuah kota jauh di dalam selokan, ada tim Rocket yang mendapatkan misi baru. Prof. Seger menyuruh mereka untuk mencari Tirtoga atau bentuk evolusinya Karakosta. Karena Pokemon itu merupakan Pokemon fosil, mereka harus mencari fosilnya terlebih dulu. Prof. Seger memberitahukan mereka bisa menemukan fosil Pokemon itu di Twist Mountain, salah satu tambang terkenal di Unova. Sehabis mendapatkannya, tim Rocket akan langsung menyerahkannya kepada Prof. Seger. Dan Prof. Seger pun bergegas menuju ke lokasi tim Rocket juga. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan sedang berada di Twist Mountain. Setelah cukup lama berjalan, mereka akhirnya sadar bahwa mereka telah tersesat. Sebaiknya mereka kembali sebelum tersesat lebih jauh. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan palu. Terlihat seorang arkeolog sedang menggali dan berhasil menemukan fosil. Ia lalu merintahkan Pokemonnya untuk mengeluarkan fosil tadi. Dan baru sadar dari tadi ia diperhatikan oleh Pikachu dan Exo. Satoshi dan kawan-kawan menghampirinya dan lega karena masih ada orang di dalam gua ini. Dan merasa terpukau karena melihat fosil Pokemon. Fujio mengatakan mereka beruntung karena bisa menyaksikan momen bersejarah ini. Dan ia sendiri akan membawa fosil ini untuk dipelajari. Setelah itu muncul Stella, yang merupakan rekan kerja Fujio. Stella kecewa karena Fujio membawa orang luar masuk ke dalam sini. Tapi Satoshi dan kawan-kawan mengatakan mereka sedang tersesat. Kalau begitu Stella akan menuntun mereka keluar. Mereka melewati banyak pekerja tambang yang penasaran. Apakah Fujio sudah menemukan fosil yang ia cari-cari? Begitu Fujio menunjukkannya, mereka pun ikut senang karenanya. Jujur Fujio masih belum tahu fosil Pokemon apakah ini. Tapi sesampainya di rumah, ia akan mengadakan penelitian lebih lanjut. Pada saat itu, tim Rocket mengawasi dari kejauhan. Singkat cerita, setelah membersihkan fosil, Fujio menduga ini merupakan fosil Pokemon Tirtoga. Meskipun hanya cangkangnya saja, tapi mereka bisa melihat bentuk aslinya di situ. Fujio mengaku ia dulunya pernah bertemu dengan Pokemon ini. Fujio, Stella, dan teman-temannya menyelinap masuk ke area tambang. Karena Fujio saat itu masih kecapean, ia pun ditinggalkan oleh teman-temannya. Fujio berupaya mengejar tapi gagal. Hingga di suatu tempat ia melihat ada batu yang bercahaya. Fujio menyentuh batu yang bercahaya itu, dan seketika itu juga ia dipindahkan ke tempat lain. Fujio merasa kebingungan karena tempat ini sangat berbeda dengan area luar tambang. Dan pada saat itu ia melihat banyak Pokemon purba yang tentu saja ia belum menyadarinya pada saat itu. Nampaknya Fujio dibawa kembali ke masa lalu. Fujio juga melihat sekelompok Arken yang sedang mematuk-matuk Tirtoga. Dan ia pun segera menolong Pokemon yang malang itu. Namun akibatnya ia malah diserang oleh Arken. Untungnya ada Karakosta yang bisa mengusir Pokemon-Pokemon yang nakal tadi. Karakosta berterima kasih karena Fujio telah menyelamatkan kawanannya. Semenjak itu Fujio dan Tirtoga menjalin hubungan persahabatan dan menghabiskan waktunya untuk bermain-main. Sampai pada sore harinya Fujio mendengar suara teman-temannya yang memanggil. Dan sadar ia harus segera kembali pulang. Fujio memberikan kalungnya sebagai kenang-kenangan dan berharap bisa bertemu lagi dengan Tirtoga. Fujio ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Stella mengaku mereka sudah mencari Fujio ke sana kemari dan untungnya bisa menemukannya. Kejadian yang ia alami itu bukanlah mimpi karena kalungnya juga hilang pada saat itu. Meski demikian, Stella masih tidak percaya dengan cerita Fujio. Tapi fosil ini menjadi bukti bahwa Tirtoga memang pernah ada di wilayah ini. Fujio menyadari ada sesuatu yang menempel di fosil tersebut, tapi memilih tidak memberitahukannya kepada yang lain. Sesaat kemudian muncul tangan robot yang mencuri fosil.
Satoshi dan kawan-kawan keluar menemukan ternyata pelakunya adalah tim Rocket. Tim Rocket mengungkapkan fosil ini sangat penting untuk mereka, makanya harus dicuri ya guys ya. Tak lama setelah itu datang Prof. Seger menjemput tim Rocket. Fujio tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Jadi ia dan Satoshi pun bergantung di helikopter dan ikut dibawa lari tim Rocket. Satoshi menyuruh tim Rocket untuk mengembalikan fosil itu, tapi tim Rocket malah mengurung mereka di dalam barir. Satoshi memerintahkan Pikachu menghancurkannya, tapi ternyata tidak mempan ya guys ya. Prof. Seger lalu menaruh fosil ke dalam mesin pembangkit fosil, berupaya membangkitkan Tirtoga lagi. Prof. Seger menjelaskan di area tambang terdapat portal ruang dan waktu, dan harapannya setelah membangkitkan Tirtoga, mereka akan mendapatkan akses untuk bisa kembali ke masa lalu. Di sana tim Rocket akan membangun kerajaan baru dengan menangkap banyak Pokemon-Pokemon langka. Satoshi memerintahkan Pikachu menyerang lagi. Walaupun begitu, usahanya sia-sia karena barir itu didesain anti terhadap serangan para Pokemon. Langsung saja Prof. Seger mengaktifkan mesin pembangkit fosil. Walaupun Fujio kesal karena fosil yang ia temukan akan digunakan untuk tindak kejahatan, tapi ia sangat ingin sekali melihat Tirtoga sekali lagi. Beberapa menit kemudian, fosil pun berhasil diubah menjadi Pokemon seutuhnya. Tirtoga yang panik keluar dari dalam mesin. Tim Rocket mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk mencegah Tirtoga kabur. Namun Tirtoga melancarkan Ancient Power yang menyebabkan helikopter tim Rocket hancur. Stella dan yang lainnya jadi bisa tahu di mana lokasi Satoshi dan Fujio. Fujio menemukan kalungnya yang pernah ia berikan kepada Tirtoga, dan ia pun mengejar Tirtoga itu. Tapi Tirtoga yang masih ketakutan malah menyerang dan kabur secepat kilat. Itu dikarenakan Tirtoga masih asing dengan pemandangan yang ia lihat. Maka Satoshi dan Fujio pun melanjutkan pengejaran. Tim Rocket yang masih tertinggal juga harus menangkap Pokemon itu bagaimanapun caranya. Satoshi memerintahkan Oshawott untuk mengeluarkan Tirtoga dari dalam air, lalu menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak ingin menyakiti Pokemon itu. Namun Tirtoga masih tidak percaya dan menyerang lagi. Satoshi memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menangkis serangannya. Ketika Tirtoga melancarkan serangannya lagi, tak sengaja ia malah mengenai Whirlipede yang ada di semak-semak. Pokemon itu marah dan balik menyerang Tirtoga. Di saat itulah Fujio memasang badan guna melindungi Tirtoga. Satoshi mengecek keadaannya yang untungnya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Whirlipede yang tadinya sudah pergi kembali melakukan penyerangan, dan yang lainnya sudah datang. Crustle yang berdiri di atas mobil memancarkan Rock Breaker sebagai pengalih perhatian, dan akhirnya mereka semua bisa melarikan diri. Sulit dipercaya, tapi Stella akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri ada Tirtoga di hadapannya. Kemudian Fujio menceritakan apa yang hendak diperbuat oleh tim Rocket, di mana mereka mencoba kembali ke masa lalu melalui portal yang pernah dimasukinya waktu masih kecil. Akan sangat berbahaya sekali kalau sampai tim Rocket menangkap Pokemon-Pokemon langka yang ada di sana. Dipastikan tim Rocket akan menguasai dunia itu. Tapi tidak perlu khawatir, apapun yang terjadi, Fujio pasti akan melindungi Tirtoga. Dan tentunya Satoshi dan kawan-kawan siap membantu juga. Sebelum itu, Tirtoga harus makan dulu guna mengisi energinya. Setelah mengadakan penelitian singkat, tim Rocket semakin yakin Tirtoga akan membuka jalan menuju masa lalu. Mereka pun menerbangkan drone untuk melacak di mana Pokemon itu berada sekarang. Satoshi dan kawan-kawan beristirahat di tepi hutan untuk makan siang, saat Pokemon yang lain makan dengan lahapnya. Hanya Tirtoga yang masih belum makan. Sudah dicoba pun Tirtoga tidak sanggup memakan berry itu. Akan tetapi Fujio yang mengenal Pokemon itu dengan sangat baik, tahu makanan apa yang ia suka, yaitu berry yang bentukannya mirip seperti yang ada di masa lalu. Saat keduanya mengunyah berry itu, Tirtoga kembali mengingat kenangan waktu dulu, dan seketika itu juga ia menangis. Di saat yang bersamaan, drone yang dikirimkan tim Rocket akhirnya menemukan Tirtoga. Prof. Seger memerintahkan tim Rocket untuk segera menangkap Pokemon itu. Selesai makan, Tirtoga tertidur pulas.
Pasti energinya sangat terkuras karena terbangun di dunia yang tidak ia kenali. Iris ingin menyentuhnya, tapi dilarang EXO karena takut Pokemon itu akan terbangun. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncul tim Rocket yang menyerang bertubi-tubi, sampai Tirtoga terlepas dari genggaman Fujio, dan tim Rocket menembakkan jaring untuk menangkapnya. Akan tetapi Tirtoga tiba-tiba berevolusi menjadi Karakosta dan bisa membebaskan diri. Karakosta melancarkan Hydro Pump yang masih bisa dihindari oleh tim Rocket. Entah kenapa Karakosta malah berhenti bertarung dan lari masuk ke dalam hutan. Saat Satoshi dan kawan-kawan mencoba mengejarnya, tim Rocket menghentikan mereka dengan menembakkan bom asap. Tim Rocket lalu melaporkan kejadian ini kepada Prof. Seger. Berkat berevolusinya Pokemon tadi, portal ruang dan waktu malah semakin melebar. Prof. Seger lalu memerintahkan tim Rocket untuk menangkap Karakosta secepatnya. Karakosta membuka jalan dan masuk ke area pertambangan, tempat di mana portal itu berada. Karakosta itu pasti mendengar panggilan teman-temannya sama seperti Fujio pada hari itu. Stella yang pernah menemukan Fujio tahu di mana letak portal itu. Tim Rocket malah senang karena Karakosta akan menuntun mereka menuju portal. Singkatnya, Karakosta menemukan portal yang tersembunyi di belakang batu. Karakosta membukanya dan siap masuk ke dalamnya. Namun tim Rocket menjerat kaki dan tangannya menghentikan langkahnya. Selain berhasil menangkap Karakosta, tim Rocket juga melaporkannya ke Prof. Seger bahwa mereka berhasil menemukan portal. Prof. Seger memerintahkan tim Rocket untuk menggunakan energi Karakosta untuk memperluas portal. Dan setelahnya Karakosta pingsan karena kehabisan tenaga. Ketika tim Rocket hendak masuk ke dalam portal, Satoshi dan kawan-kawan tiba untuk menghentikan mereka. Terjadilah pertarungan, yang mana Pikachu dan Pensek versus Woobat dan Yamax. Selagi para Pokemon sedang bertarung, Fujio dan yang lainnya mendekati Karakosta. Fujio mengatakan hal yang membuat Karakosta yakin bahwa Fujiolah sahabat yang sudah lama sekali tidak bertemu dengannya. Beralih ke pertarungan, tim Rocket berhasil menyudutkan Satoshi dan Den. Mau bagaimanapun juga mereka tidak akan bisa menghentikan rencana tim Rocket. Fujio sangat marah atas perbuatan jahat tim Rocket itu, membuat Karakosta marah juga dan memanggil teman-temannya keluar dari dalam portal. Hal ini justru menguntungkan tim Rocket yang langsung menangkap semuanya ketika Pokemon-Pokemon itu mendekat. Meskipun begitu, Karakosta menggabungkan kekuatannya dan berhasil membebaskan diri. Saat tim Rocket lengah, Satoshi memerintahkan Pikachu Thunderbolt. Sayangnya mereka berhasil lolos untuk yang kesekian kalinya. Tapi yang terpenting semua Pokemon dalam keadaan aman ya guys ya. Kemudian Karakosta mengajak mereka masuk ke dalam portal dan menyaksikan pemandangan di masa lalu. Fujio telah menepati janji bahwa ia pasti akan kembali menemui sahabatnya itu. Karena sebentar lagi portal akan tertutup, maka mereka harus berpisah lagi. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan salam perpisahan, walaupun terpisah jarak dan waktu. Fujio akan selalu mengingat hubungan persahabatannya dengan Karakosta. Untuk terakhir kalinya, Karakosta mengantarkan Fujio kembali ke dunianya. Dengan tertutupnya portal, maka rencana tim Rocket lagi-lagi gagal. Tapi mereka bersumpah akan kembali merencanakan aksi jahatnya lagi. Sayangnya tidak akan ada yang percaya cerita Fujio bahwa ia pernah melintasi ruang dan waktu demi bertemu Pokemon fosil. Fujio bilang biarlah itu menjadi kenangan yang tersimpan untuk dirinya saja. Sedangkan bagi Satoshi dan kawan-kawan, mereka bisa melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.